Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami di presentasi titrasi asam. Dalam video ini akan membahas tentang sebuah laporan hasil praktikum titrasi asam dan basa. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkanlah terlebih dahulu kelima anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama, saya Muhammad Sultan Al-Hafiz dengan NIM 43119043. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alfi Bimata Nuradi, NIM saya 4311419061. Saya Nova Eka Ramawati, NIM 13. Saya Nandia Salsara Sumulyani dengan NIM 4311419019. Saya Nisa Uribeh, NIM 4311419037. Tujuan dari titrasi asam dan basa yang pertama yaitu membuat larutan baku asam. Yang kedua, menentukan normalitas asam atau basa dengan menggunakan larutan baku. Yang ketiga, menentukan pH ekivalen menggunakan kurva titrasi. Landasan teori yang pertama, menurut Herjadi W tahun 1990, titrasi asam basa sering disebut asidi alkalimetri. Kata metri sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti pengukuran. Jadi asidimetri dapat diartikan pengukuran jumlah asam atau pengukuran dengan asam yang diukur dalam jumlah basa atau garam. Yang kedua, menurut Asikin tahun 1982, titrasi sering disebut dengan titrasi volumetrik karena diketahui volume titranya. Volumetrik terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain asidimetri dan alkalimetri. Cara titrasi ini berdasarkan pada reaksi asam dan basa. Teori yang ketiga, menurut Gunawan tahun 1998, peristiwa titrasi asam dan basa terjadi karena tercampurnya suatu senyawa kimia yang bersifat asam ke dalam suatu senyawa yang lain yang bersifat basa ataupun sebaliknya, sehingga terjadi kedua reaksi yang kita amati perubahan warnanya dari senyawa yang telah dicampur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu praktikum titrasi asam basa. Untuk alatnya sendiri, di sini juga dijelaskan dengan gambar, diperlihatkan gambarnya. Ada yang pertama ada neraca analitik, itu berguna nantinya untuk menimbang massa larutannya, baik sesudah dicampurkan ataupun sebelum dicampurkan. Kemudian ada labu takar 100 ml dan ada labu Erlenmeyer 100 ml, lalu ada buret 50 ml, dan ada statif, lalu ada pipet volume 10 ml, dan ada pH meter. Biasanya untuk buret dan statif ini satu kesatuan karena biasa digunakan untuk praktikum titrasi asam basa, dan ada juga tambahan nanti vaselin untuk di sekitar buretnya itu, penutup buretnya agar tidak lepas atau tidak ada ruang hampa yang masuk atau udara yang masuk. Nah, untuk pH meter sendiri nanti untuk mengukur pH-nya yang jelas. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang kita gunakan dalam praktikum titrasi asam basa ini terdiri dari yang pertama ada kristal asam oksalat, terus ada larutan HCl yang konsentrasinya kita pakai itu 0,1 molaritas, dan ada aquades, serta ada larutan NaOH konsentrasinya sama yaitu 0,1 molaritas, dan yang ada larutan CH3COH atau asam cuka yaitu kita pakai konsentrasinya 0,1 molaritas juga, serta yang terakhir ada indikator pH. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari praktikum titrasi asam basa ini. Yang pertama yaitu menentukan atau membuat larutan baku primer dengan menggunakan bahan asam oksalat. Di sini kita siapkan dulu asam oksalatnya. Kemudian kita timbang massa asam oksalat itu
di neraca analitik sampai dengan masanya itu 1,2607 gram. Kemudian dilarutkan dalam aquades yang sudah diisi di labu ukur atau labu takar, yaitu 100 ml. Labu takar 100 ml tadi dimasukkan asam oksalat itu, kristal asam oksalat itu ke dalam aquades tersebut, lalu dilarutkan dan tepatkan sampai tanda batas. Lalu sudah menghasilkan larutan baku primer yang kita cari. Selanjutnya yaitu ada standarisasi larutan NaOH dengan menggunakan larutan asam oksalat. Mengapa kita menggunakan larutan asam oksalat? Karena proses standarisasi ini menggunakan larutan baku primer. Nah, larutan baku primer ini salah satunya itu adalah asam oksalat, karena di percobaan kali ini kita menggunakan asam oksalat sebagai larutan baku primernya. Maka dari itu, standarisasi NaOH ini dengan melibatkan asam oksalat yang telah kita buat tadi sebelumnya menggunakan aquades. Dan untuk buret yang sudah dibersihkan dengan NaOH, kita bilasnya itu dengan NaOH, lalu dibilasnya itu kita menggunakan NaOH sebanyak 5 ml dan dilakukan 2 kali. Kemudian diisi lagi dengan NaOH, larutan NaOH yang konsentrasinya itu sebesar 0,1 molaritas sampai angkanya itu sampai angka 0 ml di buret tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan 2 labu Erlenmeyer. Masing-masing labu itu diisikan 10 ml larutan asam oksalat yang sudah kita buat sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Kemudian tambahkan 2-3 tetes indikator PP. Setelah ditambahkan indikator tersebut, teteskan larutan NaOH yang berada di buret tadi sedikit demi sedikit sambil diguncangkan, dan diperhatikan apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Karena yang awalnya warnanya itu tidak ada atau tidak berwarna akan berubah menjadi warna merah muda, karena yang mempengaruhi dari perubahan warna tersebut adalah indikator PP-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu catat volume perubahan dari NaOH yang dipakai terakhir kali, keadaan terakhir kali pada skala buretnya. Kemudian lakukan percobaan ini dengan secara duplo. Mengapa dengan secara duplo? Karena agar kita tahu keakuratannya atau kesalahannya itu di mana, biar lebih akurat dan teliti. Kemudian menentukan konsentrasi HCl dengan menggunakan larutan baku sekunder yaitu NaOH. Sebenarnya caranya itu hampir sama seperti saat standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat tadi. Cuman asam oksalatnya itu nanti di sini kita ganti dengan asam klorida atau HCl dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan detailnya, yaitu langkah yang pertama, kita sediakan buret dan isi buret dengan larutan NaOH yang telah ditentukan konsentrasinya tadi pada standarisasi sebelumnya. Lalu setelah diisi buret, maksudnya setelah buret diisi dengan NaOH sampai tanda batas atau angka 0 ml. Kemudian langkah yang kedua, kita akan siapkan 2 labu Erlenmeyer dengan diisi 10 ml masing-masing larutan HCl dengan pipet volume juga. Kita masukkan larutan HCl tadi ke dalam masing-masing 2 labu Erlenmeyer tadi dan tambahkan juga 2-3 tetes indikator PP. Kemudian tambahkan juga tetes demi tetes NaOH dalam labu Erlenmeyer tadi sampai terjadi perubahan warna. Kemudian
catat volume HCl pada skala Buret terakhir yang telah kita gunakan. Selanjutnya yaitu membuat kurva titrasi. Di sini kita siapkan larutan HCl yang telah ditentukan konsentrasinya tadi sebesar 0,1 molaritas dan disiapkan juga NaOH-nya. Lalu langkah yang pertama, kita masukkan 10 ml larutan HCl 0,1 molaritas tadi ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu kita ukur pH-nya serta catat pH. Kemudian langkah yang kedua, kita siapkan buret dan isi juga seperti langkah sebelum-sebelumnya, kita isi dengan NaOH sampai angka 0 mili. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tambahkan 1 mili larutan NaOH dari buret pada larutan HCl. Kemudian aduk dan guncang sedikit demi sedikit atau secara pelan-pelan larutan tersebut. Kemudian ukur pH-nya juga dan catat. Demikian seterusnya sampai pH-nya itu diukur setiap penambahan larutan NaOH. Berarti setiap NaOH-nya ditambahkan, diguncang, lalu catat pH-nya itu berapa. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita mengganti larutan HCl dengan menggunakan larutan CH3COOH atau asam cuka dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Langkahnya itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk proses pembuatan kurva titrasi ini, yaitu sama-sama menggunakan NaOH yang pada buret tadi ukurannya sama, cuman HCl-nya itu kita ganti dengan CH3COOH. Ini adalah bagian data pengamatan dan analisis data. Data pengamatan yang pertama yang didapat adalah pembuatan larutan baku primer. Massa kristal asam oksalat adalah 1,28 gram, lalu volume larutan 100 ml, polaritas asam oksalat adalah 0,102 molar, serta normalitas larutan oksalat adalah 0,204 N. Nah, M asam oksalat didapat dengan cara massa per mR kali 1000 per V. Massa asam oksalat adalah 1,28 gram, mR-nya 1,26 kali 1000 per 100. Didapat molaritas dari asam oksalat adalah 0,102 M. Lalu untuk normalitasnya didapat dari mengkalikan molaritas dengan valensi asam. 0,102 dikalikan 2 sama dengan 0,204. Lanjut ke data pengamatan yang kedua, yaitu konsentrasi larutan NaOH. Diketahui volume asam oksalat adalah 10 mili, volume larutan NaOH adalah 19 mili NaOH1, lalu volume larutan NaOH2 adalah 20 mili, volume larutan NaOH rata-rata adalah 19,5 mili. Untuk mengetahui konsentrasi larutan NaOH didapat dengan cara M1V1 valensi asam sama dengan M2V2 valensi basa. 0,102 M kali 10 kali 2 sama dengan M NaOH kali 19,5 kali 1, didapat 2,04 per 19,5. M NaOH adalah 0,1046 M. Lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu konsentrasi HCl. V larutan HCl adalah 10 mili, V larutan NaOH1 adalah 10,5 mili, V larutan atau volume larutan NaOH2 adalah 11 mili, volume larutan NaOH rata-rata adalah 10,75 mili. Nah, untuk mendapatkan konsentrasi HCl adalah seperti yang untuk mencari konsentrasi NaOH, yaitu M1V1 valensi asam sama dengan M2V2 valensi basa. MHCl kali 10 kali 1 sama dengan 0,1 kali 10,75 kali 1. MHCl sama dengan 1,075 per 10.
MHCl adalah 0,1%. Selanjutnya ke kurva titrasi. Sebentar. Ya, kurva titrasi terlihat pada ini. Oke, selanjutnya adalah bagian saya, bagian pembahasan. Ya, seperti yang kita tahu, titrasi asam dan basa merupakan salah satu cara penentuan jumlah zat kimia. Yang pelaksananya itu terbilang cukup mudah dan cepat, serta hasilnya itu memuaskan. Ya, dalam arti ketelitiannya tuh tinggi dan ketepatannya juga tinggi. Dalam titrasi asam dan basa terjadi reaksi netralisasi antara asam dan basa menghasilkan garam-garamnya dan juga air atau H2O. Pada praktikum kami melakukan 2 percobaan titrasi. Yang pertama, titrasi asam oksalat sebagai larutan beku primer dengan NaOH. Dan percobaan yang kedua, titrasi NaOH sebagai larutan baku sekunder dengan HCl. Pada percobaan pertama, terjadi reaksi NaOH dengan H2C2O4 yang menghasilkan garamnya, yaitu NaC2O4 ditambah dengan air. Dan percobaan yang kedua, terjadi reaksi HCl dengan NaOH yang menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O atau air. Ya, pada setiap percobaan kami melakukan lebih dari 1 kali pengujian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketelitian dan memperkecil kesalahan. Ya, memang perlu dilakukan. Pengujian lebih dari 1 kali perlu dilakukan karena dalam praktikum atau percobaan titrasi ini banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi hasilnya. Contoh mudahnya seperti kelalaian dalam praktikum, kelalaian praktikannya gitu. Seperti kurang teliti dalam menghitung atau dalam praktikum, atau kurang cekatan dalam praktikum sehingga hasilnya itu tidak seperti apa yang diperkirakan. Contoh lainnya seperti jumlah zat dalam larutan atau jumlah zat yang kita inginkan itu tidak 100% tepat seperti perhitungan, karena setiap kita menghitung di atas neraca analitik pasti ada kurang atau lebih sedikit berapa angka di belakang koma. Ya, hal itu akan mempengaruhi hasil praktikum walaupun tidak banyak atau tidak berpengaruh besar. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembuatan larutan baku asam dilakukan untuk menstandarisasi NaOH. Larutan NaOH bukan termasuk larutan sekunder primer, sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan asam oksalat. Yang kedua, normalitas asam atau basa dapat menggunakan larutan baku. Yang ketiga, hasil akhir percobaan titrasi asam basa adalah terjadinya titik akhir titrasi berupa perubahan warna menjadi merah muda. Yang keempat, terdapat 2 cara dalam menentukan titik ekivalen titrasi asam basa. Yang pertama, menggunakan indikator asam basa seperti indikator phenolphthalein pada percobaan ini. Yang kedua, menggunakan pH meter. pH meter ini untuk memonitor perubahan pH saat titrasi, kemudian membuat plot pH dengan volume titran untuk membentuk kurva titrasi. Titik tengah pada kurva titrasi adalah titik ekivalennya. Saran, sebaiknya pada saat praktikum, praktikan melakukan percobaan dengan penuh ketelitian.
seperti dalam menggunakan pH khususnya saat mencapai titik akhir titrasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan di mana akan terjadi perubahan warna pada indikator. Yang kedua, berhati-hatilah dalam menggunakan alat titrasi. Untuk daftar pustaka seperti pada PPT yang terlampir. Selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 seperti pada analisis data sebelumnya, yaitu menentukan molaritas dan normalitas larutan baku asam oksalat dan larutan NaOH. Untuk larutan baku asam oksalat sendiri diperoleh molaritas 0,102 m dengan normalitas 0,204 n, sedangkan pada larutan NaOH diperoleh molaritas 0,1046 m dengan normalitas 0,1046 n. Nomor 3, normalitas dan molaritas larutan HCl. Untuk molaritas HCl diperoleh hasil 0,1075 m dengan normalitas 0,1075 n. Nomor 4, membuat kurva titrasi berdasarkan data yang diperoleh dengan mengalurkan pH terhadap volume NaOH yang ditambahkan. Volume NaOH yang ditambahkan ini sebagai absis atau pada sumbu X. Dari kurva titrasi HCl dengan NaOH diperoleh titik ekivalen jatuh pada tengah-tengah kurva tegak, yaitu pada pH sama dengan 7. Selanjutnya, dari kurva titrasi asam cuka dengan natrium hidroksida dapat ditentukan Ka asam asetatnya. Hal ini dapat dicari dengan mereaksikan kedua larutan. Basa kuat NaOH dengan asam lemah CH3COOH akan menghasilkan garam CH3COONa. Dalam reaksi tersebut, hidrolisis anion yang berasal dari asam lemah sehingga larutannya bersifat basa. Dari kurva terlihat pada pH sama dengan 9, sehingga diperoleh POH 5 dan konsentrasi OH- 10 pangkat min 5. Konsentrasi OH- sesuai dengan reaksi hidrolisis, rumus reaksi hidrolisis dicari dengan akar Kw per Ka kali M garam kali valensi. Diperoleh Ka-nya sebesar 5 kali 10 pangkat min 5. Terakhir, menentukan pH campuran ekivalen asam cuka dengan natrium hidroksida secara teoritis jika diketahui Ka asam cukanya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dari reaksi hidrolisis dapat ditentukan konsentrasi OH-nya sebesar 5,27 kali 10 pangkat min 6 dan POH-nya 6 min log 5,27 sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 6 min log 5,27, yaitu 8 plus log 5,27 atau 8,72. 8,72 ini dapat dibulatkan menjadi 9 sehingga sama dengan yang digambarkan pada kurva titrasi pada percobaan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya Kami mohon maaf. Stay safe di rumah aja. Semoga kesehatan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.